Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 211 B garing PDT sus ARB garing 2018 atau putusan Bani nomor 880 garing Romawi 8 garing ARB Bani garing 2016. Adapun tugas ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah MAPS yang diampu oleh Bu Tinuk. Langsung saja kita lanjut. Adapun dalam putusan ini ada dua para pihak, yaitu pihak yang pertama PT Bangun Cipta Sarana sebagai penggugat dan juga melawan PT Jasa Marga Tbk sebagai tergugat. Kemudian kita masuk ke dalam pokok perkara dalam gugatan ini. Pokok perkara dalam gugatan ini yaitu dimulai ketika Bangun Cipta meminta pembayaran dari Jasa Marga untuk bagi hasil atas ruas jalan tol Jakarta Cikampek, ruas tol Cawang Cibinong. Tagihan tersebut muncul setelah pada 17 Maret 1993 Jasa Marga dan juga Bangun Ciptasara membuat perjanjian kerjasama pelebaran jalan tol Jakarta Cikampek ruas Cawang Cibinong melalui notaris Leli Rostiati Yodo Pariporno SH yang merupakan pengganti dari Yodo Pariporno SH. Notaris ini ada di Jakarta. Kemudian untuk selanjutnya disebut sebagai perjanjian kerjasama bagi hasil oleh kedua belah pihak tersebut. Bagi hasil itu diperjanjikan untuk masa waktu 22 tahun yang berakhir pada tanggal 15 September tahun 2016. Dalam gugatan di Bani tersebut, Bangun Cipta meminta besaran bagi hasil atas perjanjian pelebaran ruas tol tersebut sebesar 211,96 miliar. Selain itu, Bangun Cipta juga meminta bunga atas tidak dibaginya porsi bagi hasil pendapatan tol ruas Cawang Cibinong sebesar 11% per tahun, terhitung sejak 30 Juni 1999 sampai berakhirnya perjanjian. Adapun dalam perkara Bani tersebut, tanggal 13 Juni 2017 telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase. Adapun susunan Majelis Arbitrasenya yaitu yang pertama Dr. Insinyur Majedi Hasan sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Kemudian yang kedua ada Profesor Ahmad Zain Umar Purba SH sebagai anggota Majelis Arbitrase. Yang ketiga ada Haji Kahardiman SH sebagai anggota Majelis Arbitrase. Adapun terkait dengan putusan Bani nomor 880 tersebut adalah yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang kedua memerintahkan dan mewajibkan termohon untuk membayar kepada pemohon uang sebesar 113 miliar 167 113 miliar 160 juta 713.901 rupiah dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama untuk pembayaran porsi hak pemohon terhitung dari tanggal 30 Juli 1999 sampai dengan 30 April 2016 sebesar 105 miliar 979 juta 15.880 rupiah. Kemudian yang kedua untuk pembayaran porsi hak pemohon terhitung dari tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 15 September 2016 sebesar 2 miliar 372 juta 664.534 rupiah. Kemudian yang ketiga untuk pembayaran bunga yang dikenakan terhitung tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 sebesar
Rp4.809.30.487 rupiah. Kemudian amar yang ketiga menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Yang keempat menghukum dan memerintahkan pemohon dan termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing seperdua bagian. Yang kelima mewajibkan kepada termohon untuk mengembalikan seperdua biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp1.528.052.052 kepada pemohon. Yang keenam, menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Yang ketujuh, menghukum pemohon dan termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari kalender setelah putusan arbitrase ini diucapkan. Yang kedelapan, menetapkan agar salinan atau turunan resmi putusan arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian dalam putusan MA, sebenarnya putusan Bani ini sudah dimintakan pembatalan oleh pihak tergugat atau pihak PT Jasa Marga di Pengadilan Negeri, kemudian di Pengadilan Banding, kemudian juga di MA. Kemudian semua putusan pengadilan tersebut, baik itu di putusan pertama, putusan banding, dan juga putusan kasasi oleh Mahkamah Agung, semuanya menolak untuk melakukan pembatalan terhadap putusan ini. Putusan MA-nya berbunyi menyatakan permohonan dari pemohon PT Jasa Marga atau Persero tersebut tidak dapat diterima, dan kedua menghukum pemohon dahulu pemohon pembatalan untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000. Sampai putusan MA pun sebenarnya putusan Bani tersebut tidak dibatalkan oleh MA. Kemudian bagaimana analisis terhadap putusannya? Bisa kita lihat secara formil dalam pasal 54 Undang-Undang Arbitrase yang mengatakan bahwa dalam putusan arbitrase harus memuat yang pertama kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang B, nama lengkap dan alamat para pihak, kemudian uraian singkat sengketa, kemudian pendirian para pihak, kemudian nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 54 ayat 1 ini, bahwa putusan arbitrase tersebut semuanya memuat apa yang telah diamanatkan dalam pasal 54 ayat 1 ini. Artinya secara formil kita bisa mengetahui bahwa putusan ini sudah benar. Kemudian untuk ayat 2-nya, tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Dalam putusan ini semua arbiter menandatangani putusan tersebut. Kemudian yang ketiga, alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus dicantumkan dalam putusan. Bisa kita kesampingkan karena dalam ayat 2 tadi sudah dijelaskan bahwa semua arbiter menandatangani putusan ini. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Tadi sudah dilihat dalam putusan sebelumnya, dalam putusan arbiter, bahwa arbiter menyatakan bahwa selambat-lambatnya 45 hari kalender permohonan dan termohon sudah harus melaksanakan putusan ini sesuai dengan ayat 4 pasal 54 Undang-Undang Arbitrase. Artinya secara formil putusan Bani tersebut telah benar. Kemudian kalau kita lihat bagaimana secara materialnya, bagaimana pokok perkaranya. Dalam pokok perkara, arbiter memutuskan bahwa tergugat atau termohon PT Jasa Marga bersalah. Menurut saya, putusan Bani ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, karena
dari fakta-fakta hukum, dari peristiwa hukum yang ada, kita bisa lihat, kita bisa juga mengatakan bahwa memang PT Jasa Marga telah bersalah tidak melakukan bagi hasil kepada pihak pemohon, sehingga jelas dan benar bahwa jika pihak arbiter mengatakan bahwa pihak termohon, ini PT Jasa Marga, bersalah. Kemudian juga arbiter dalam hal ini majelis arbitrase memutuskan biaya ganti rugi untuk pihak pemohon. Jelas di sini bahwa kerugian dari pihak pemohon adalah kerugian material, itu berupa kehilangan uang yang cukup fantastis dan juga cukup banyak. Oleh karenanya arbiter dalam hal ini memutuskan untuk menghukum atau memutuskan kepada pihak PT Jasa Marga untuk mengganti biaya kerugian yang telah diterima oleh pihak pemohon. Saya sepakat dan juga saya sangat setuju dengan putusan arbitrase ini, putusan Bani ini. Kemudian juga terkait dengan pihak PT Jasa Marga yang membawa masalah ini ke pengadilan negeri, yang mengatakan bahwa putusan ini tidak benar, yang mengatakan bahwa putusan ini harus dibatalkan sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yang dimana di sana memuat tiga alasan yang bisa dilakukan oleh pihak yang tidak puas dalam putusan arbitrase. Ada tiga alasan di sana. Ketika seseorang tidak puas, maka ketika tiga alasan tersebut ada dalam putusan arbitrase, maka putusan arbitrase ini bisa dibatalkan. Tetapi itulah salah satu upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak yang kalah, karena putusan arbitrase ini bersifat final dan juga mengikat kepada kedua belah pihak. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa saya sangat setuju dan saya sangat membenarkan apa yang telah diputus oleh majelis arbiter ini. Kemudian juga pihak Jasa Marga pun membawa perkara ini untuk dibatalkan ke pengadilan negeri. Kemudian pengadilan negeri dengan tegas mengatakan bahwa permohonan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima. Artinya pengadilan negeri berpendapat bahwa putusan Bani ini benar. Kemudian pihak Jasa Marga banding ke pengadilan tinggi. Kemudian pengadilan tinggi menyatakan dalam amar putusannya juga menolak permohonan tersebut. Kemudian dibawa lagi ke Mahkamah Agung, ke kasasi. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Bani ini benar dan permohonan yang dilakukan oleh PT Jasa Marga tersebut tidak dapat diterima. Itu artinya baik pihak Bani dan juga pihak Mahkamah Agung benar-benar menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada, baik itu secara formil, secara material, sebagaimana tujuan hukum, yaitu yang pertama keadilan harus ada keadilannya, kemudian juga kepastian hukumnya ada dan manfaatnya ada. Tentu saja terakhir saya ingin mengatakan bahwa baik itu putusan Bani maupun putusan PN, PT, dan juga MA tentu tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, tetapi tentu prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kepastian hukum, prinsip-prinsip kebermanfaatan harus selalu dijunjung tinggi agar terciptanya hukum kita yang berkualitas dan juga berintegritas, saya rasa. Terima kasih. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.